Shalom, Bapak Ibu sekalian terkasih dan saudara-saudariku seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya MC Cross. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian baik lewat Zoom meeting maupun di Facebook. Baik, sebentar kita akan masuk kepada materi hari ini tentang persembahan syukur, ucapan syukur, dan bagaimana kita mengaplikasikannya sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Baik, saya mengucapkan selamat datang dan bergabung bagi saudara-saudara kami yang ada di seluruh tanah air, terutama yang ada yang di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, di setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir dalam MC Cross, terima kasih sudah hadir. Dan kiranya ibadah raya pada siang hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau menyapa juga bagi teman-teman yang hadir di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh di luar Indonesia. Shalom, kiranya damai Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau kita sekarang membahas tentang ucapan syukur akan semakin banyak yang dibahas. Namun apa yang akan kita bahas pada siang hari ini ucapan syukur kalau ternyata kita dalam satu kondisi dan keadaan yang tidak mengenakan. Apakah masih bisa kita mengucapkan syukur? Lalu ucapan syukur yang belum bahkan kita terima hari ini yang baik, yang menyenangkan, bahkan kita masih bergelut di dalam segala hal kesesakan, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita masuk ke dalam dimensi yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baik, untuk kita masuk ke dalam seluruh kebenaran kerajaan Allah itu, untuk kita masuk kepada seluruh kerajaan Allah dan setiap dimensi rohnya, kita mari belajar hari ini untuk menjadi seorang penyembah. Menjadi seorang mempunyai hati yang menyembah Tuhan dalam waktu yang selama-lamanya, selama 24 jam, selama 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, dan juga 365 hari dalam setahun. Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Mari kita belajar tentang selalu dalam segala sesuatu. Ucapan syukur itu kita menyatakan selalu dan dalam segala sesuatu. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mungkin ayat ini sering kita dengar. Namun kalau kita mengucap syukur lewat lidah dan bibir kita, kalau kita menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan akan sulit. Apalagi kalau kita baperan tahu ya. Apalagi kalau kita menghendaki adanya satu hal yang menurut kita harusnya Tuhan tuh nyatakan kebahagiaan kepada saya begini, kita jadinya ngatur Tuhan. Meskipun pada saat-saat tertentu Tuhan sedang mengadakan satu hal yang dikhususkan bagi kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman. Namun ayat ini ngomongin soal bagaimana kita hadir sebagai seorang Kristen, bagi seorang anak Allah yang hidup dalam imannya Tuhan Yesus. Bukan iman kita sendiri saja, bukan hidup kita sendiri saja, namun hidup dan iman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan bersyukurlah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ucapan syukur yang kita sampaikan di dalam iman dan hidupnya Tuhan Yesus dan kita sampaikan kepada Allah Bapa. Ini satu pakem yang harus kita lalui bersama-sama. Kalau kita melihat kelemahan kita, kalau kita melihat ketidakmampuan kita, memang kita nggak mampu dan kita lemah. Namun kalau kita melihat Yesusnya, bahwa ialah yang menjadi satu kebahagiaan kita, ialah pencipta segala sesuatu, ia adalah sumber sukacita kita, maka segala sesuatu yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita teraniaya, membuat kita mungkin stres,
Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam dimensi yang sebenarnya. Dan saya mau katakan bahwa kalau ternyata kita memiliki begitu banyak kelemahan itu wajar. Yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan dalam segala keadaan dan membuat diri kita menjadi seseorang yang serendah mungkin dalam segala sesuatu dan meninggikan segala sesuatu tentang Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Menyembah Tuhan adalah membuat diri serendah mungkin dalam segala sesuatu dan meninggikan segala sesuatu tentang Tuhan. Bahwa kita menjadi orang yang lemah itu betul, menjadi orang yang tidak punya satu kekuatan adalah betul. Namun ketika kita hadir sebagai orang yang merendahkan diri, merendahkan hati kita di depan Tuhan, bahwa Tuhan adalah pengendali, Tuhan adalah Tuan, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Pencipta, maka kita bisa tinggikan Dia dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah adalah penjara pikiran kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pikiran kita seringkali tertuju kepada berbagai masalah yang ada di sekitar kita dan bahkan yang ada di hati kita yang seringkali membuat kita tertuduh bahwa kita nggak mampu untuk melaluinya. Dalam Mazmur 34 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya mau katakan, kalau kita dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak bisa menyembah Tuhan, dalam keadaan yang kita nggak bisa menguasai keadaan. Jika keadaan tidak memungkinkan kita untuk bersyukur, bawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam ungkapan syukur. Ungkapan syukur membawa kita kepada dimensi yang berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Kalau kita mengalami satu tekanan yang luar biasa ketika kita bersyukur, kita dibawa naik ke dalam satu dimensi yang baru, satu langkah, satu tingkat di atas penderitaan kita. Penyembahan adalah jalan indah, meneguhkan hati dan pikiran kita dalam tempat yang tepat di hadirat Tuhan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku, kita tidak bisa khawatir dan menyembah pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita sedang khawatir, bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, segala sesuatunya, dan ucapkanlah syukur. Bapak Ibu, dan sembahlah Dia, tinggikan Dia, agungkan namanya, dan biasakan lidah kita bersyukur menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka kita bisa mengeliminasi khawatir itu karena ada ucapan syukur yang mendahuluinya. Pikiran khawatir, perasaan khawatir itu berupa penanaman lalang di dalam hati kita, penanaman lalang dalam jiwa kita, penanaman lalang di dalam pikiran kita. Namun roh kita sebetulnya memiliki roh yang tak terbatas bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam satu kenyataan yang sebenarnya. Dan itu bisa dilalui bersama-sama dengan Tuhan lewat roh kita. Kekhawatiran di dalam jiwa, kekhawatiran dalam pikiran, dalam otak kita. Menjadi suatu hal yang inferior ketika kita menghadap Tuhan dengan roh yang dibebaskan. Penjara pikiran ini penting. Mengapa? Karena ketika jalan pikiran kita mengoperasikan kehendak Tuhan, mengoperasikan kedaulatan Tuhan, mengoperasikan ucapan syukur, kita bisa merasakan situasi dan keadaan kita sekeliling kita. Bukan lagi tentang kekhawatiran, bukan lagi tentang kelemahan, tapi betapa agung dan mulianya Tuhan. Disitulah jalan keluar terjadi saat bersyukur. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan nuntun kita masuk ke dalam hidup kita untuk kita masuk ke dalam terangnya. Selama Tuhan ada di hati kita, Ia adalah terang dunia. Terang dunia membawa kita masuk ke dalam satu perjalanan spiritual yang indah. Perjalanan rohani yang membuka jalan-jalan yang baru.
Yang bisa saja ketika kita belum menyembah, ketika kita belum terkoneksi dengan Tuhan, jalan itu tertutup. Namun ketika kita menyembah, ada jalan keluar. Ini dikatakan bahwa Tuhan adalah sebuah jalan. Dia adalah jalan. Dia adalah hidup. Okay. Nah, penyembah bukanlah beberapa menit lamanya sebelum waktu mendengarkan khotbah dalam ibadah. Nah, penyembahan itu bukan nungguin khotbah, maka kita penyembahan, habis penyembahan ibadahnya diteruskan dengan khotbah, misalnya begitu ya. Dan dalam khotbah apakah enggak penyembahan? Tetap penyembahan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena dalam khotbah, dalam mendengarkan firman Tuhan selama khotbah itu, dalam setiap ibadah raya, setiap hati kita tetap mendapatkan pesan dari Tuhan secara pribadi, setiap dari kita. Mungkin sang pengkhotbah, sang hamba Tuhan menyampaikan firman, namun Tuhan sendiri punya agenda pribadi dalam hati kita. Setiap pribadi dari kita itu punya pesan dari Tuhan secara pribadi, dibangun dengan indah oleh message-nya Tuhan. Jadi penyembahan ini adalah gaya hidup yang berhubungan dengan Allah dalam cara yang unik. Setiap dari kita mempunyai cara yang unik dalam menyembah Tuhan. Dan kita mungkin gak bisa diatur oleh orang lain. Namun satu kali ketika kita harus menyatu dalam satu penyembahan secara massal bersama-sama dengan anak-anak Allah yang lain. Dan kita tenggelam oleh kasih yang sama, oleh baptisan yang sama, oleh iman yang sama. Hingga kita mempunyai satu kumpulan orang-orang yang unik menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya dikatakan dalam Alkitab adalah bangsa imam adalah suatu peculiar people. Bangsa yang unik, bangsa yang antik mungkin gitu ya. Umat yang dibedakan dengan bangsa yang lain. Kenapa? Karena gaya hidup mereka. Gaya hidup kita yang berhubungan dengan Allah dalam cara yang unik. Suatu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan membuat kita menjadi seorang anak Allah yang masing-masing mempunyai satu keintiman yang dalam. Satu keintiman yang pribadi, yang privacy. Coba Bapak Ibu sekalian kalau lagi menyembah enak-enak ini suruh berhenti. Kan gak enak. Roh kita sepertinya ingin menyembah. Dan kalau kita kemudian mengadakan worship night kemarin. Ada kalanya mungkin kita masih ingin worship selama 3 jam, 4 jam. Namun karena durasinya udah beres, silahkan teruskan di rumah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ini suatu ibadah, suatu worship yang sebetulnya 24 jam. Mungkin satu sermon, satu ibadah raya hanya berlangsung 1 jam, 1,5 jam deh, 2 jam lah maksimal gitu ya. Namun setelah sermon berakhir, setelah ibadah raya berakhir, Bapak Ibu sekalian bisa menyembah Tuhan terus menerus selama 24 jam. Dan disitulah ada ucapan syukur dan ada berbagai macam jalan-jalan keluar setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Atas apa yang telah Ia lakukan. Atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di masa-masa lampau, itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di antaranya adalah pengampunan, kesembuhan, baik kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, kesembuhan tubuh, dan juga jawaban atas pergumulan kita. Doa yang kita sampaikan dan Tuhan dengar dan Tuhan jawab, kita diluputkan dari masalah, kita menjadi orang-orang yang dimenangkan karena kita diampuni, disembuhkan, dan diloloskan dari pergumulan kita. Namun sebetulnya ya memang menjawab doa dengan caranya. Saat kita meminta pertolongan, saat kita meminta pengampunan, saat kita kemudian meminta Tuhan menjawab doa kita agar kita dilepaskan dari pergumulan kita, dari setiap hambatan kita. Namun sebetulnya yang ini yang belum banyak orang mengerti dan tahu, namun ia mempunyai agenda surgawi. Ini adalah keinginan pribadinya. Ia menjawab semua doa kita dengan mudah agar kita secepatnya masuk ke dalam agenda surgawi menjadi alatnya. Di sini baru dikatakan bahwa kita bukan lagi kita yang dulu. Kita bukan lagi menjadi orang yang mikirin diri kita sendiri, tapi kita jadi mikirin jiwa-jiwa orang di luar sana yang belum ketemu dengan Tuhan. Tuhan datang kepada kita untuk mengutus kita menjadi penjala manusia. Untuk mencapai jiwa-jiwa itu, datang kepada mereka dan menyampaikan kabar baik tentang bagaimana
Tuhan bisa dengan mudah melepaskan setiap orang dari masalah-masalah mereka. Namun setelah itu, Tuhan menginginkan setiap dari kita masuk ke dalam rencananya yang indah itu. Dan Tuhan mengajarkan tentang bagaimana visi ke depan. Kalau kita sekarang belum memiliki sesuatu hal yang Tuhan janjikan, dan kita masih meminta-minta, silahkan. Namun sekarang mari kita mulai dengan satu fase yang baru. Kalau kita belum memiliki apa yang Tuhan janjikan sebelumnya kepada kita, kebahagiaan, sukacita misalnya begitu ya. Sekarang mulai mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan seolah-olah kita telah mendapatkannya dan kita bersyukur. Dalam Roma 8:26 dikatakan begini, dan dengan jalan yang sama yaitu dengan iman kita, Roh Kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Katakan amin. Ia juga, Roh Kudus, menolong kita dalam doa. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Dan juga tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh Kudus berdoa bagi kita dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Ekspresi kasih kita lah yang mengalir, bukan tatanan bahasa yang indah. Tapi ekspresi kita lah yang mengalir dan Roh Kuduslah yang membantu kita untuk berdoa dengan kata-kata dari perbendaharaan hatinya Tuhan yang ada di hati kita. Maka kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran seperti itu. Sebagai semua orang Kristen, sebagai semua pengikut Kristus, sebagai semua anak Allah, saya berani bilang kita harus merendahkan diri di depan Tuhan karena kita tidak mampu berdoa dengan baik. Kalau engkau ingin berdoa dengan baik dan engkau mencontoh orang lain berdoa, mungkin itu bisa sebagai awal saja. Namun setelah itu Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku, alami Tuhan dan belajarlah berdoa. Bagaimana meminta panduan dari Roh Kudus dengan perasaan yang tak terucapkan. Namun Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan Ia pasti mendengar. Roh Kudus menolong kita dalam setiap keluhan-keluhan yang bahkan tak terucapkan sekalipun. Ini kebenarannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempunyai satu blokade, kita mempunyai satu penjara pikiran. Dalam pikiran kita mungkin kita punya pikiran-pikiran yang terbatas. Kita nggak bisa ngelihat jalan keluar. Pertolongan Tuhan masih belum ada, sedangkan waktu mepet. Namun Roh Kudus datang kepada hati kita untuk menyembah kita, untuk membantu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk membuat kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Bukan doa kita yang baik, tapi karena ekspresi roh kita dan ekspresi iman kita yang benar di depan Tuhan. Dan ketika roh membantu kita berdoa dan menyembah Allah, yang terjadi adalah penyembahan merubah alur keadaan jasmaniah kita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Suatu kesaksian yang indah ketika kita worship night kemarin di hari Jumat. Ada saudara kita yang namanya Ana dari Jayapura. Seperti mengalami hal yang tidak enak di kepalanya ketika kita menyembah bersama-sama dan buana menyembah juga. Beliau merasakan ada satu aliran yang luar biasa di dalam tubuhnya dan Tuhan membelai dia dan menyembuhkan penyakit kepalanya atau sakitnya di belakang kepalanya itu. Menurut kita itu mungkin sensasi yang biasa-biasa saja, mungkin itu feelingnya dia aja lagi benar gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa ketika kita menyembah Allah, ketika roh kita menyembah Allah dengan tepat, struktur otak kita pun diubahkan oleh Tuhan. Ini buktinya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan jelaskan dulu, penyembahan itu ternyata merubah alur keadaan jasmaniah kita. Penyembahan itu membentuk ulang keadaan kita, direstorasi ulang. Dan penyembahan menyambut dan menempatkan kembali Allah sebagai pemegang kendali penuh, bukan kita yang pegang kendali. Makanya kita seringkali gak nyaman dan gak aman kalau ada masalah ya, karena kita bilang masalahnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin gak menjadi doa yang manjur, karena Tuhan ingin menempatkan dirinya dalam hidup kita agar Dia yang memegang kendali penuh atas kita, agar kita diarahkan kembali kepada jalan yang semula. Penyembahan merubah kekhawatiran. Penyembahan menggoncangkan kegelapan. Berapa banyak yang saudara-saudaraku belum tahu kan hal ini? Dan penyembahan melahirkan pengharapan. Penyembahan mengabarkan kebenaran. Penyembahan menyembuhkan batin.
Dan kalau saudaraku Bapak Ibu sekalian lihat gambar otak ini di monitor, Bapak Ibu lihat bahwa ternyata di bagian-bagian otak ini sangat rumit dan menyimpan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas otak yang betul-betul mengoperasikan seluruh tubuh kita. Ini otak yang mengatur. Namun saya kasih tahu yang mengatur sebetulnya otak ini siapa adalah Roh Allah dalam diri kita, Roh Tuhan dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita. Misalnya dalam kita merasakan sensasi. Di bagian otak yang warnanya merah ini adalah secara spesifik membuat kita bisa merasakan sensasi-sensasi tertentu dalam penyembahan. Yang berwarna biru langit itu ternyata kita bisa merasakan bagaimana akhirnya rasa sakit itu hilang dari tubuh kita. Jadi ini ilmiah sekali ya penjelasannya, karena dari Jumat kemarin ketika kita worship night, maka kalau ada worship night jangan lewatkan bersama-sama dengan EMC Cross ya. Kok saya tiba-tiba hilang sakit kepalanya Pak? Karena Roh Tuhan yang dalam dirimu mengangkat sakit kepalamu itu di area yang biru langit. Dan kalau kita kemudian merasakan lapar dan haus itu di area hipotalamus, ternyata kita bisa melupakan lapar dan haus akan hawa nafsu dunia, kita kesampingkan semua karena kita begitu menerima yang mulia, yang luar biasa indah dari Tuhan. Kita menggantikan semua yang dari dunia ini dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa merasakan sensasinya di dalam otak kita. Ini di dalam jiwa loh Bapak Ibu sekalian, bukan di dalam roh ya. Di dalam roh kita terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan. Dan apa yang kemudian kita bisa rasakan di otak-otak yang lain diantaranya apa? Itu yang hijau berupa batang otak yang masuk ke dalam hati itu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa mengatur denyut jantung kita. Wah Pak, berarti penyembahan bisa menyembuhkan sakit jantung? Ya. Berarti kolesterol itu bisa dengan mudah kita bisa kendalikan? Ya. Penyembahan. Itu luar biasa rahasianya. Bahkan bukan cuma jantung Bapak Ibu sekalian, denyut nadi, aliran nafas, mimik muka, dan yang lainnya. Mengapa mimik muka? Satu pelajaran yang luar biasa kalau kita melihat pelajaran tentara-tentara terkenal di dunia, misalnya Navy SEALs, misalnya Kopassus, konon katanya mereka belajar untuk tidur hanya beberapa menit saja. Dengan cara apa? Dalam waktu sekian detik mereka harus tidur dengan deep sleep, dengan tidur dalam nyenyak. Dengan cara apa? Mengendurkan otot wajah sampai dengan membayangkan mereka ada dalam perahu dan terombang-ambing di tengah laut seperti itu. Tapi hal yang pertama dilakukan adalah mengendurkan mimik wajah, otot wajah. Itu mesti kendur, tenang sekali dan menyendarkan semuanya betul-betul dalam perahu itu dan terombang-ambing di tengah lautan dan mereka bisa tidur. Mungkin 10 menit tapi itu deep sleep dan sangat berkualitas. Penyembahan lebih dari itu. Penyembahan mengatur bukan cuma mimik muka jadinya begitu cerah dan tidak tegang. Namun yang terjadi seluruh tubuh terkoneksi dengan Tuhan dan sensasinya. Dan luar biasa di yang kuning apalagi bahwa kita bisa mempunyai daya ingat yang panjang tentang bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Untuk apa sih ngalamin daya ingat yang panjang tentang kasih Tuhan? Kita nggak mudah diprovokasi, diintimidasi oleh si jahat. Tuh kan masalah lagi muncul, tuh kan masalah lagi muncul, tuh kan apa artinya kamu penyembahan kayak gini-gini aja kan hidup kamu. Ketika kita punya memori yang indah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mudah ditekan seperti itu. Kalau dulu Tuhan pernah lakukan hal yang besar pada diri saya dan pada Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga akan lakukan yang besar di kemudian hari, di hari-hari yang akan datang, di hari yang kekal. Tuhan yang sama, Tuhan yang tetap bekerja dengan dahsyat atas kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai satu hal yang luar biasa ke dalam penyembahan. Kita bisa mengerti bagaimana kita bisa diatur oleh sorga. Dan Tuhan hendak mengatur dulu keberadaan diri kita. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Dari mengapa kita mempunyai satu alasan. Mengapa kita mempunyai satu keluhan. Bahkan sampai dengan Tuhan pun mengatur hormon.
Gak gampang khawatir, gak gampang cemas dan sebagainya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang merokok, kalau orang yang mempunyai kebiasaan untuk minum minuman keras, mereka berusaha untuk keluar dari realitas dengan cara seperti itu. Ketergantungan seperti itu sebetulnya bisa dilaksanakan, bisa digagalkan, bisa diangkat dengan cara pengaturan hormon kembali. Dan itu dilakukan oleh salah satunya lewat penyembahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar kepada Daud, Daud dengan seluruh mazmur yang ada di kitab Mazmur itu luar biasa. Dari dia mungkin menggembalakan domba, dua atau tiga domba ya yang dia gembalakan. Dia menjadi raja Israel. Tuhan pilih. Dan dalam satu ayat dalam Alkitab, dalam 2 Samuel 6 ayat 11, itu Daud pernah mengalami hal yang tidak enak. Daud ketika membawa tabut perjanjian keluar dari rumah Abinadab menuju ke Israel, menuju ke Yerusalem. Di pertengahan jalan, tabut perjanjian jatuh. Dan Uzza menolong agar tabut perjanjian itu tidak jatuh ke tanah. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyambar Uzza hingga mati. Daud kemudian takut. Perhatikan baik-baik. Ketika Daud memimpin rombongan dari Aminadab itu, dia memakai baju kerajaan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, namun ketika Daud begitu takut, dan kemudian dia marah sama Tuhan, dan menempatkan tabut perjanjian dititipin di rumah yang namanya Obed-Edom. Selama 3 bulan dari situ, rumah Obed-Edom, seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan karena adanya tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu mengadakan satu hal kekudusan. Tabut perjanjian itu menandakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan layak kita hormati dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan cara kekuatan kita, bukan dengan cara kita menyembah Tuhan. Rasanya ini benar menurut saya. Rasanya Uzza itu enggak salah-salah amat, bukan untuk menghalangi tabut perjanjiannya jatuh. Dia enggak salah-salah amat menurut kita. Tapi Tuhan tidak perlu dibantu seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah kekudusannya, kemurniannya dalam mutlak. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud melihat bahwa Obed-Edom diberkati oleh karena kehadiran tabut perjanjian itu, maka di 13 ayat yang 12, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Mengapa dikatakan ia berbaju efod? Ia memakai baju imam. Padahal Daud itu bukan imam, dia bukan orang Lewi. Dan nanti kita akan temukan kebenarannya. Mengapa kok Daud pakai baju efod setelah pertama kali dia memakai baju kerajaan ketika memimpin dari rumah Abinadab? Mengapa dia pakai baju efod? Nanti akan kita temukan kebenarannya. Kekudusan Allah dipandang sangat tinggi, Uzza mati karena melanggar kekudusan Tuhan ini. Namun ketika tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, ia diberkati. Maka Daud berpikir ketika ia membawa tabut perjanjian itu masuk ke kota Yerusalem, maka Daud berpikir ia akan memberkati dirinya sendiri dengan menari sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Prinsip penyembahan. Ternyata selain kita menyembah Tuhan, ternyata yang terjadi adalah dampak dari penyembahan Tuhan itu, kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah berkat yang tersendiri bagi kita. Meskipun ancamannya ada, kemurnian, pengorbanan kepada Tuhan, kekudusannya mutlak yang bisa mematikan Uzza begitu dahsyatnya, disambar oleh Tuhan. Namun Daud berani mengambil langkah iman di tengah-tengah kekudusan Tuhan itu, ia memberkati dirinya sendiri dengan menari sekuat tenaga di hadapan Tuhan dan belakangan diejek
dihina oleh istrinya sendiri, yaitu Mikal. Mengapa Daud lakukan begitu? Karena ia kagum dan hormat akan Tuhan. Ia sangat kagum dan hormat akan Tuhan. Ucapan syukur Daud dalam tarian bukan tentang menghibur diri sendiri. Mungkin kita seringkali melepaskan beban dengan cara bersyukur. Dengan cara bersyukur kita bisa melepaskan beban. Itu fase pertama sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Namun fokus berikutnya adalah bukan soal menghibur diri yang lelah, yang sedang menderita, yang sedang duka cita, bukan. Namun Daud merayakan dan mendeklarasikan betapa berharganya Tuhan bagi dirinya. Bagi Daud, Tuhan adalah fokus utama dan pandangan Daud dalam perayaan sukacita. Bersama Tuhan, ia membawa kekaguman dan penghormatan kepada Tuhan lewat ungkapan syukurnya dalam bentuk tarian. Terbayangkah Bapak Ibu sekalian, apa yang Daud rasakan pada saat itu? Kita mau bawa lagi lebih dalam, mengapa Daud pada waktu dia keluar dari rumah Abinadab, membawa tabut perjanjian, memimpin rombongan itu, dan Uza mati, dia memakai baju kerajaan. Namun ketika memimpin dari rumah Obed-Edom, dia pakai baju efod. Mari kita belajar. Mengapa baju efod dibahas di sini? Karena baju efod melambangkan keimaman. Imam adalah seorang yang berhadapan dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Saul pernah bertindak mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, padahal ia bukanlah seorang Lewi, ia juga bukanlah seorang imam. Dan akibat dari situ, Tuhan tidak menghendaki lagi Saul sebagai raja, dan saat itu juga Tuhan mempersiapkan Daud sebagai pengganti Saul. Saul ditolak jadi raja karena masalah keimaman ini. Mungkin Saul tidak pakai baju efod. Namun karena masalah keimaman ini, Saul ditolak oleh Tuhan. Mengapa Daud sebagai raja, bukan seorang Lewi, bukan seorang imam, datang ke Tuhan menggunakan baju efod? Tuhan tidak marah. Daud pernah beberapa kali menggunakan efod, terutama saat ia membawa tabut Allah dari rumah Obed-Edom yang mengenakan efod, padahal ia bukanlah imam, ia bukanlah seorang Lewi. Daud diperkenankan Tuhan walaupun ia memakai efod. Mengapa? Apa alasannya? Kita mau belajar bahwa kita sedang mendapatkan hatinya Daud. Katakan amin. Saul ditolak oleh Tuhan jadi raja karena baju efod. Satu perkara lagi yang dibukakan oleh Tuhan pada siang hari ini. Akibat Gideon menaruh baju efod di Ofra, orang Israel menyembah efod dan menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Dua sejarah tentang baju efod membuat orang tergelincir dalam dosa. Lalu bagaimana Daud? Daud menempatkan Tuhan dalam posisi yang benar. Ia menempatkan Tuhan sebagai sumber utama jawaban pergumulannya. Ia menempatkan Tuhan sebagai sukacita dan penghormatannya. Ini kita akan perdalam. Barangkali kita sedang menjadi orang-orang yang memakai baju efod, menjadi seorang penyampai firman Tuhan. Misalnya pada hari ini saya melakukan demikian. Ketika kita sedang memakai baju efod, bagaimana orang-orang melihat kita? Apakah kita terkagum-kagum dengan orang-orang yang mengagumi kita, baju efod yang kita pakai? Atau orang terkagum-kagum oleh karena Tuhan yang ada di hati kita sebagai hamba Tuhan? Ini suatu pernyataan yang serius Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita membawa baju efod untuk minta dihormati oleh orang-orang. Posisi kita, jabatan kita, bagaimanapun yang kita punyai hari ini itu bisa jadi baju efod bagi orang lain. Orang lain bisa memandang baju efod itu bukan memandang Tuhan. Tapi Daud menempatkan Tuhan dalam fokus utama hidupnya. Bukan soal gedungnya yang mewah, bukan soal keimamannya, tapi fokus utamanya, esensinya. Siapapun bisa menghadirkan Tuhan.
Bukan siapapun yang hadir layak di ruang Maha Kudus. Pada masa perjanjian lama memang diatur demikian. Tapi Yesus menjadikan kita sebagai imam-imam kerajaan Allah dalam perjanjian baru, dan kita dilayakkan bukan saja hadir sebagai imam, tapi kita hadir sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Daud mengapa diperkenankan Tuhan hidup ketika dia pakai baju efod beberapa kali dalam menanyakan keputusan Tuhan. Sedangkan Saul langsung fatal. Karena Daud berkenan di hatinya Tuhan. Daud menempatkan Tuhan sebagai fokus utama kehidupannya. Mari kita belajar dalam aplikasinya tentang kejadian Daud ini, tentang hatinya Daud ini. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dalam Amplified Version dikatakan, the garment of praise. Apa itu? Jubah pujian. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita sedang dikenakan jubah pujian. Kemuliaan Tuhan menutupi segala kelemahan kita. Apa itu jubah pujian? Jubah pujian itu untuk hati yang tertekan. Daud melakukannya demikian bukan karena ia tahu kebenaran, tapi ia melakukannya dalam dasar kasih karena Tuhanlah yang menjadi fokus utamanya. Ketika istrinya Ahinoam dan juga Abigail dibawa serta oleh prajurit Filistin, diculik. Dan Daud mengambil baju efod dan bertanya kepada Tuhan, akankah aku kejar dan dapatkah aku mengalahkannya? Ya, kamu dapat mengalahkannya dan kamu dapat mengejarnya. Daud memakai efod sebagai bentuk profetik. Hari ini kita mengenakan jubah pujian untuk menanggalkan semua duka cita, untuk menanggalkan semua hati yang penuh dengan tekanan. Kenakanlah jubah pujian. Mari kita baca ayatnya. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3, Roh Tuhan Allah ada di atasku. Tuhan telah mengurapi aku untuk mengabarkan berita kesukaan kepada yang miskin. Bila firman Tuhan ini dinyatakan pada siang hari ini, bukan soal siapanya yang menyampaikan firman, tapi Tuhan yang menyampaikannya sendiri pada kita masing-masing. Katakan amin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya dan memaklumkan bahwa yang tertawan akan dimerdekakan. Katakan amin. Yang buta akan melihat, yang tertindas akan dibebaskan dari para penindas. Tuhan telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Katakan amin. Sesungguhnya tahun kesukaan oleh karena kemurahan Tuhan sudah tiba bagi mereka. Dan juga hari ia akan mencurahkan murkanya ke atas musuh-musuh mereka. Ayat ketiga, kepada semua yang berkabung di Israel ia akan memberikan mahkota sebagai ganti abu, minyak untuk pesta atau sukacita, sebagai ganti kain kabung atau duka cita, dan puji-pujian sebagai ganti hati yang tertekan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang mendapati pesan Tuhan di hati kita masing-masing pada hari ini, apakah yang menjadi bebanmu? Apakah yang menjadi duka citamu? Apakah yang menjadi hal yang menekan dalam hatimu? Apapun saja yang menjadi suatu hal yang menghambat engkau bertumbuh dalam roh. Apa saja yang membuat engkau terhenti dalam satu kondisi tertentu bahwa kita akhirnya gak bisa nyembah Tuhan. Kenakanlah jubah pujian pada siang hari ini. Ingat, bukan soal seberapa engkau lemah, seberapa engkau punya, seberapa kau miskin, seberapa kau kaya, seberapa kau mampu atau enggak mampu. Tapi seberapa dahsyat Tuhan yang bisa engkau akui itu untuk mengubah segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu sekalian, kenakanlah jubah pujian. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Dan biarlah kiranya yang mendengarkan Engkau pada siang hari ini, mendengarkan setiap seruan, lawatan, setiap kemuliaan, Kau lakukan, Kau sematkan jubah pujian kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang berbeban berat,
kepada mereka yang mengalami setiap kedukaan. Kau Tuhan kenakan jubah pujian bagi mereka semua. Biarkan yang duka cita Engkau hibur. Biarkan yang tertekan Engkau bebaskan bebannya. Yang buta Engkau celikan matanya. Yang sakit sembuhkan, hingga yang lumpuh pun berjalan. Setiap yang kusta Kau tahirkan. Setiap yang mati rohnya Kau bangkitkan siang hari ini. Kami semua sedang menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan. Dan biarkanlah kami punya hati seperti-Mu, tulus seperti-Mu, dan punya kasih seperti-Mu. Hingga setiap apapun yang kami simpan selama ini berupa dosa orang lain, perbuatan orang lain, kami ampuni semuanya. Karena kami pun telah diampuni oleh Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Biarkanlah jubah pujian ini terus kami pakai. 1 hari 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari dalam setahun. Sampai kekal. Sampai akhirnya kami datang ke hadapan-Mu di surga sana. Dan Tuhan, kami menjadi penyembah-Mu senantiasa dalam roh dan kebenaran. Kami meminta Engkau Tuhan untuk melihat hati kami sekarang. Yang serong Engkau perbaiki, luruskan hati kami. Yang bengkok lidah, yang mempunyai lidah yang delak-dalik, Engkau luruskan. Betulkan Tuhan. Taruh mulai penyembahan dan pujian di lidah dan bibir kami. Jadikan kami layak di hadapan-Mu. Karena memang kami telah lahir untuk menjadi penyembah-Mu. Mari Tuhan Yesus, bangun kami menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang memuliakan Allah-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Berkati bangsa Indonesia ini dengan indah lewat hidup kami Tuhan. Setiap apapun rancangan si jahat yang mereka rancangkan kepada bangsa negara kami, dari Sabang Merauke hingga Rote Miangas, semua batalkan dengan nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang menenggelamkan kami, juga kasih-Mu yang menenggelamkan Indonesia. Hingga Engkau adakan kesembuhan yang luar biasa dan Indonesia menjadi negara model yang mampu diangkat oleh dunia sebagai negara pengendali COVID-19. Terima kasih ini karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan kami. Berkati Pak Presiden hingga seluruh aparat, menteri hingga kabinet, hingga utusan rakyat, aparat kepolisian, TNI, Polri, semua. Berkati mereka berlimpah dengan hikmat dan wibawa-Mu Tuhan. Hingga kami semua dilindungi oleh kasih mereka. Dilindungi oleh kekuasaan yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan. Dan setiap apapun yang dipergumulkan oleh semua jemaat EMC Cross dan jemaat online dimanapun, Kau jawab pada siang hari ini. Engkau lawat kami semua dengan indah. Pujian-pujian kami tetap di hati kami tetap terpaut kepada-Mu ya Tuhan. Berkati melimpah setiap hal yang kami upayakan untuk kerajaan Allah dengan segala keberhasilan dan tanda yang ajaib dan dahsyat menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini. Dan kasih kami kepada Engkau. Biarlah Kau perhitungkan. Dan Engkau yang mengikat kami dengan kasih setia-Mu. Selama di hari yang sisa ini, Tuhan silakan Kau berkata-kata banyak tentang pendalaman dari ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.